Kisah pemberontakan Lucifer di surga adalah salah satu yang paling dikenal ketika berbicara tentang akhir zaman, malaikat yang jatuh, dan peperangan rohani. Tetapi hanya sedikit orang yang mempertanyakan sesuatu yang mendasar. Apakah Alkitab benar-benar menyatakan bahwa Lucifer adalah makhluk pertama yang memberontak terhadap Tuhan? Ataukah ada kejatuhan sebelumnya yang diam-diam terjadi, dilupakan, tersembunyi di antara baris-baris kitab suci? Pertanyaan tunggal ini membuka jurang kemungkinan, bukan hanya secara teologis, tetapi juga secara rohani, yang membuat kita memikirkan kembali suasana surgawi bahkan sebelum penciptaan manusia. Sebelum manusia ada di bumi, penyembahan sudah ada di surga. Sudah ada hierarki, tujuan, pelayanan, dan gerakan di kerajaan yang tak terlihat. Dalam kitab Ayub pasal 38 ayat 7 tertulis bahwa bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama dan semua anak Allah bersorak kegirangan, menunjukkan bahwa makhluk surgawi sudah ada pada saat dasar dunia diletakkan. Mereka menyaksikan penciptaan, merayakan karya tangan Sang Pencipta, dan ditetapkan dengan fungsi dan otoritas. Tetapi tidak semuanya tetap setia. Tradisi Kristen sering menempatkan Lucifer sebagai yang pertama meninggikan diri, yang pertama yang ingin naik di atas bintang-bintang Tuhan, sesuai dengan Yesaya pasal 14, ayat 12 sampai 14. Namun, tidak ada pernyataan dalam kitab suci yang menyatakan bahwa ia adalah pelopor pemberontakan. Yang ditunjukkan Alkitab adalah bahwa dia memang jatuh, dilemparkan ke bumi, bahwa dia merusak hikmatnya, dan dipenuhi kesombongan karena kecantikannya, seperti tertulis dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 17. Tetapi bagaimana jika dia bukan yang pertama? Bagaimana jika makhluk-makhluk lain sebelum dia telah menyimpang dari jalan, masing-masing dengan caranya sendiri? Tidak adanya pernyataan langsung dalam kitab suci membuka ruang untuk menyelidiki keheningan. Keheningan antara Kejadian dan Yesaya, keheningan antara penciptaan dan kejatuhan pertama yang disebutkan secara jelas. Di ruang kosong ini terletak hipotesis, catatan apokrif, tradisi Yahudi, dan baris-baris profetik yang menyiratkan bahwa kejahatan tidak dimulai hanya dengan Lucifer, tetapi sudah mendahuluinya. Kejahatan maka akan menjadi benih yang ditanam oleh makhluk lain atau penyimpangan yang terjadi sebelum perang besar di surga. Sifat penciptaan malaikat itu sendiri sudah menunjukkan adanya keragaman tatanan dan fungsi. Malaikat agung, kerub, serafim, para penjaga, semuanya sudah ada sebelum penciptaan manusia. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa semua malaikat adalah roh pelayanan yang diutus untuk melayani mereka yang akan mewarisi keselamatan. Ini menunjukkan adanya tujuan yang ditentukan sejak awal. Tetapi di suatu titik dalam kekekalan, rencana ini dilanggar. Tradisi Yahudi kaya akan nama dan kisah para malaikat yang tidak muncul secara langsung dalam Alkitab kanonik, tetapi memainkan peran penting dalam buku-buku seperti Henoch, Yubileum, dan juga dalam komentar rabbinik kuno. Di antara nama-nama tersebut muncul tokoh-tokoh seperti Azazel, Shemyaza, dan Samael, masing-masing dengan kisah pemberontakan, korupsi, dan kejatuhannya sendiri. Kisah mereka tidak bercampur dengan kisah Lucifer, tetapi hidup berdampingan dalam garis waktu paralel. Seolah-olah mereka adalah kema dari kejatuhan yang berbeda, tersebar dalam waktu dan penyebab yang berbeda. Hipotesis ini menemukan lahan subur ketika kita melihat Kejadian pasal 6, di mana anak-anak Allah turun ke bumi dan mengambil istri dari anak-anak perempuan manusia. Teks ini bersifat objektif, tidak memberikan penghakiman langsung, tetapi konsekuensinya segera muncul. Kejahatan manusia meningkat di bumi, dan Tuhan menyesal telah menciptakannya. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah anak-anak Allah ini sudah jatuh? Apakah mereka merupakan garis keturunan yang lebih awal dari kejatuhan Lucifer?
Apakah mereka mengikuti pemimpin lain, bukan kerub yang diurapi, yang kita lihat? Maka adalah bahwa narasi pemberontakan mungkin tidak dimulai dengan satu tindakan tunggal, tetapi dengan banyak pelanggaran tersebar sepanjang waktu. Masing-masing dengan motivasi yang berbeda, masing-masing dengan konsekuensi yang spesifik. Beberapa jatuh karena kesombongan, yang lain karena nafsu, yang lain lagi karena kesombongan rohani, tetapi semuanya pada tingkat tertentu telah memutuskan hubungan dengan tujuan ilahi. Dengan demikian, ketika kita merenungkan surga sebelum penciptaan manusia, kita dapat membayangkan bahwa kerajaan Allah sudah berurusan dengan ketegangan, dengan pilihan, dengan risiko. Bukan karena Tuhan terbatas, tetapi karena kehendak bebas juga hadir di antara para malaikat. Sebuah surga di mana makhluk surgawi bukanlah robot, tetapi agen moral yang bebas, yang bisa menyembah atau memberontak, taat atau menolak. Dan bagaimana jika Lucifer hanya bangkit di tengah krisis yang sudah ada? Bagaimana jika dia bukan yang pertama, tetapi yang paling terlihat, yang paling bersinar, yang paling indah, yang paling karismatik, tetapi bukan pelopor? Mungkin kisah ini lebih dalam daripada yang diajarkan kepada kita. Dan pada titik inilah muncul tokoh-tokoh yang bahkan lebih kuno. Nama-nama yang dilupakan, yang telah dilemparkan ke jurang jauh sebelum yang kita bayangkan. Misteri Azazel, yang pertama dilemparkan ke jurang. Sementara kitab suci mengungkapkan kejatuhan Lucifer sebagai peristiwa berdampak kosmis besar, ada tokoh misterius lain yang tampaknya telah diadili lebih dahulu, dilemparkan ke nasib yang bahkan mendahului penghakiman akhir. Namanya adalah Azazel. Tidak banyak dikenal di kalangan Kristen tradisional. Namanya muncul secara samar dalam halaman Perjanjian Lama, dalam konteks pendamaian, penderitaan, dan pemisahan. Tetapi apa yang ada di balik nama ini? Mengapa tradisi Yahudi dan kitab-kitab kuno memperlakukannya dengan begitu penting dan menakutkan? Dalam kitab Imamat pasal 16 ayat 10 kita membaca, tetapi kambing yang atasnya undian jatuh untuk Azazel harus dihadapkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian dengan dia dan mengirimkannya ke padang gurun untuk Azazel. Ritual ini yang dilakukan pada hari pendamaian terdiri dari meletakkan dosa seluruh jemaat ke atas kambing dan mengirimnya ke padang gurun. Kehadiran Azazel dalam skenario ini menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang terkait dengan kesalahan kolektif, kenajisan rohani, dan pemisahan yang bersifat final. Namun dalam teks kitab Henokh yang secara luas diakui di antara orang Yahudi kuno dan dikutip secara tidak langsung dalam Yudas ayat 14, kita menemukan kedalaman sejati dari identitas Azazel. Di sana, dia diperkenalkan sebagai salah satu pemimpin pemberontakan surgawi, malaikat yang jatuh, yang mengajarkan seni perang kepada manusia, pembuatan pedang, baju zirah, dan perisai. Lebih dari itu, Azazel juga dituduh memperkenalkan sihir, kesombongan, dan ilmu gaib di antara anak-anak manusia. Henokh pasal 8 mencatat bahwa Azazel mengajarkan kepada manusia membuat pedang, pisau, perisai, dan baju zirah, dan menunjukkan kepada mereka logam-logam bumi dan cara mengolahnya. Tetapi tidak hanya itu, dia juga dikatakan telah mengungkapkan rahasia surgawi, melanggar batas yang ditetapkan secara ilahi, mencemari ciptaan dengan pengetahuan yang seharusnya tetap terbatas di surga. Berbeda dengan Lucifer, yang kejatuhannya dikaitkan dengan kesombongan dan pengangkatan diri, kejatuhan Azazel memiliki nada yang berbeda. Dosanya bukan menempatkan diri di atas Tuhan, tetapi memperkenalkan korupsi, mematikan ke dalam dunia yang menyebar seperti wabah di antara manusia. Dia tidak mengejar takhta, tetapi menabur kehancuran. Dan karena itu,
hukumannya juga sangat khas. Henoch pasal 10 ayat 4-6 menceritakan bahwa Tuhan memerintahkan malaikat agung Rafael untuk menangkap Azazel dan melemparkannya ke padang gurun Dudael. Di sana dia harus dirantai, ditutup dengan batu tajam, dan dibiarkan dalam kegelapan hingga hari penghakiman besar. Lemparkan dia ke padang gurun, tutupi wajahnya agar dia tidak melihat cahaya. Dan pada hari penghakiman besar, dia akan dilemparkan ke dalam api. Demikian teks tersebut. Ini adalah catatan pertama dari penghakiman yang begitu berat, begitu mutlak, yang ditujukan langsung kepada seorang malaikat. Yang membuat ini semakin menarik adalah bahwa nasib Azazel mendahului sesuatu yang hanya terjadi pada iblis di akhir zaman. Wahyu pasal 20 ayat 1-3 menggambarkan saat ketika seorang malaikat turun dari surga dengan rantai besar dan menangkap naga, ular tua itu, lalu melemparkannya ke jurang selama 1000 tahun. Tetapi Azazel sudah dirantai jauh sebelumnya. Jurang itu sudah ada. Penjara itu sudah dihuni. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan baru. Jika Azazel sudah dilemparkan ke jurang, diisolasi dan disegel bahkan sebelum wahyu, maka ada kategori penghakiman. Sebelumnya, garis pemberontakan yang berbeda, masing-masing dengan hukuman yang sesuai. Ini menunjukkan bahwa konflik surgawi tidak dimulai dengan satu tindakan tunggal, tetapi dengan berbagai pelanggaran pada saat-saat berbeda dalam sejarah surgawi. Kehadiran jurang itu sendiri bahkan sudah disebutkan dalam Lukas pasal 8 ayat 31. Ketika setan-setan yang merasuki orang Gerasa memohon kepada Yesus agar tidak mengirim mereka ke dalam jurang. Kata yang digunakan di sana adalah abyssos, kata yang sama yang muncul dalam Wahyu pasal 9. Ini menunjukkan bahwa tempat penahanan bagi malaikat yang memberontak sudah dikenal dan sudah ditakuti. Itu bukan penjara metaforis, tetapi tempat nyata yang disiapkan oleh Tuhan untuk menahan mereka yang telah melampaui batas yang ditetapkan. Dengan demikian, Azazel bukan sekadar nama di antara banyak lainnya, tetapi tanda bahwa sesuatu yang serius sudah terjadi jauh sebelum kejatuhan yang kita kenal. Penghakimannya, penahanannya, dan perannya sebagai pembawa korupsi mengungkapkan bahwa dia mungkin adalah yang pertama jatuh, atau setidaknya yang pertama dijatuhi hukuman. Keheningannya hingga hari ini mungkin bukan sebuah kelalaian, tetapi sebuah peringatan. Sebab jika dia sedang ditahan, menunggu hari penghakiman, apa lagi yang mungkin tersegel bersamanya di kedalaman jurang itu? Shemyaza dan 200 malaikat pemberontak, perjanjian yang menantang surga. Ketika mata tertuju ke langit purba, jarang dibicarakan tentang sebuah pemberontakan kolektif yang tidak berakar pada kesombongan, tetapi pada hasrat. Sebuah kejatuhan yang dimotivasi bukan oleh keinginan untuk menjadi seperti Tuhan, tetapi oleh sebuah perjanjian diam-diam yang disegel di antara para malaikat yang memilih untuk turun. Dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 1-4 tertulis bahwa anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara mereka, siapa saja yang mereka pilih. Ini adalah salah satu kisah paling misterius dari Perjanjian Lama, namun memuat di dalamnya sebuah wahyu yang mengguncang dasar pemahaman tradisional tentang kejatuhan para malaikat. Anak-anak Allah ini secara tradisional dipahami sebagai malaikat dalam tradisi Yahudi kuno dan dalam kitab Henoch. Menurut Henoch pasal 6, sekelompok 200 malaikat turun ke Gunung Hermon, dan di sana mereka bersumpah satu sama lain untuk tidak mundur, membuat perjanjian suci bahwa mereka semua akan bersama-sama jatuh ke dalam korupsi. Pemimpin dari koalisi surgawi ini adalah Shemyaza, nama yang bergema seperti seorang jenderal kelam yang memimpin bukan dengan paksaan tetapi dengan bujukan. Berbeda dengan Lucifer yang mengangkat diri ke atas, Shemyaza merendahkan diri.
Dia tidak menginginkan takhta atau penyembahan, tetapi ingin mengambil bagian dalam sesuatu yang tidak diberikan kepadanya. Daging, keindahan, kesenangan. Para malaikat di bawah kepemimpinannya meninggalkan kediaman surgawi mereka untuk tinggal di antara manusia, sesuatu yang sangat bertentangan dengan rencana Tuhan. Yudas ayat 6 secara langsung merujuk pada makhluk-makhluk ini dengan berkata, dan bahwa ia telah menahan malaikat-malaikat yang tidak memelihara kedudukan asal mereka, tetapi meninggalkan tempat tinggal mereka dengan belenggu abadi dalam kegelapan untuk penghakiman pada hari besar itu. Kejatuhan ini tidak berbentuk perang, tetapi perjanjian. Gunung Hermon menjadi tanda perjanjian yang menghancurkan. Dari sanalah muncul para Nefilim, digambarkan sebagai raksasa dan pahlawan pada zaman dahulu, orang-orang yang kenamaan. Kejadian pasal 6 ayat 4 menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar manusia yang berubah, tetapi hasil dari persatuan yang tercemar antara langit dan bumi. Korupsi menyebar dengan cepat. Manusia mempelajari rahasia rohani yang belum siap untuk mereka ketahui. Para wanita terjerat dalam siklus penindasan dan ketakutan. Dan para malaikat pemberontak sendiri akhirnya berkonflik dengan Sang Pencipta. Yang membuat episode ini semakin mengguncang adalah cara Tuhan merespons. Kejadian pasal 6 ayat 5 mengatakan bahwa Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa setiap kecenderungan dari pikiran hatinya selalu jahat semata-mata. Konteks ini tidak disebabkan semata-mata oleh kodrat manusia, tetapi oleh campur tangan makhluk surgawi ini. Ini adalah pelanggaran terhadap tatanan penciptaan, suatu pelanggaran yang mencemari ciptaan pada intinya. Kitab Henokh menggambarkan bahwa para malaikat mengajarkan sihir, astrologi, pemanggilan roh, mantra, manipulasi unsur-unsur, dan berbagai praktik okultisme. Pengetahuan ini tidak disampaikan untuk kebaikan, tetapi untuk penguasaan. Dunia tenggelam dalam kegelapan yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan penghakiman datang sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan. Air bah sebenarnya adalah pembersihan radikal, riset ilahi. Bukan hanya karena manusia, tetapi karena pencemaran yang datang dari langit. Episode ini menandai sebuah kejatuhan yang berbeda dan lebih awal dari kejatuhan yang biasanya dikaitkan dengan Lucifer. Tidak ada penyebutan tentang dia dalam konteks ini. Tidak ada referensi kepada kerub penjaga yang diurapi maupun kepada bintang fajar. Di sini tokohnya adalah yang lain, dengan tujuan lain, struktur lain, jenis ketidaktaatan yang lain. Ini menunjukkan adanya berbagai pemberontakan, masing-masing dengan sifat dan penghakiman yang berbeda. Dan apa nasib Shemyaza dan para malaikatnya? Tradisi dalam kitab Henokh menyebutkan bahwa mereka dipenjarakan, dilemparkan ke dalam kegelapan yang dalam, dirantai hingga hari penghakiman. Ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Petrus dalam surat keduanya pasal 2 ayat 4. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan menyerahkannya ke dalam belenggu kegelapan untuk ditahan sampai penghakiman. Kata melemparkan adalah kata kerja aktif, pasti, dan mengacu pada penghakiman yang telah dilaksanakan. Jenis pemenjaraan ini berbeda dari nasib iblis, yang masih aktif, yang masih mencobai, yang masih menuduh. Para malaikat yang dipimpin oleh Shemyaza telah diadili. Mereka berada dalam belenggu kekal, mereka ditahan, disegel. Ini memperkuat gagasan bahwa pelanggaran mereka terjadi sebelum pemberontakan yang lebih dikenal melalui Yesaya dan Yehezkiel. Urutan waktu ini membuka pemahaman bahwa konflik antara langit dan kegelapan tidak dimulai dari satu makhluk saja, tetapi dari serangkaian tindakan yang melanggar rencana kekal Sang Pencipta. Oleh karena itu, ketika kita memandang Shemyaza, kita melihat bukan hanya seorang pemberontak, tetapi simbol dari pemberontakan yang diam-diam
tersembunyi yang dimotivasi oleh keinginan untuk memiliki apa yang tidak pernah diberikan kepada para malaikat. Ia tidak jatuh dari surga seperti kilat, seperti Lucifer yang digambarkan oleh Yesus dalam Lukas pasal 10 ayat 18. Shemyaza turun secara sukarela, mencemari bumi, menyegel perjanjian yang melintasi generasi, dan akhirnya terkunci dalam penjara abadi. Namun, masih ada satu nama lagi dalam tradisi kuno. Sebuah nama yang juga bergerak di antara langit dan bumi. Bukan karena cinta, bukan karena godaan, tetapi karena oposisi langsung terhadap rencana ilahi. Seorang penuduh, roh maut, sosok aktif sejak Eden dan yang tidak pernah berhenti bertindak. Samael, sang penuduh sebelum pemberontakan resmi. Di antara bayang-bayang kisah Alkitab, ada sosok yang bekerja di balik layar sejarah manusia sejak hari-hari pertama penciptaan. Ia tidak muncul sejelas Lucifer ataupun seterkenal Azazel atau Shemyaza, tetapi kehadirannya tetap gigih dan diam-diam. Namanya adalah Samael. Dan untuk memahaminya, kita harus melampaui halaman-halaman kasat mata dari kitab suci, menyelami tradisi Ibrani kuno, di mana ia digambarkan bukan hanya sebagai musuh, tetapi sebagai agen kematian itu sendiri, roh penentang yang sudah muncul jauh sebelum kejatuhan kerub yang diurapi. Samael disebut dalam tradisi rabbinik sebagai malaikat yang menyertai ular di Taman Eden. Dalam beberapa tafsiran, ia diidentifikasi sebagai ular itu sendiri, bukan sebagai metafora, tetapi sebagai entitas sadar, penuh tipu daya dan pemberontakan. Kejatuhan manusia dalam konteks ini bukan hanya akibat dari Lucifer, tetapi oleh kecerdasan rohani lain yang menyamar sebagai penasihat Hawa. Kejadian pasal 3 ayat 1-5 mencatat dialognya. Apakah benar Allah berfirman, jangan makan dari semua pohon di taman ini, kamu pasti tidak akan mati. Pernyataan ini membawa bukan hanya kebohongan, tetapi keberanian. Itu adalah penegasan bahwa rencana Tuhan tidak lengkap, bahwa ada sesuatu yang lebih dari yang diizinkan Sang Pencipta untuk manusia ketahui. Dan jika Samael, menurut tulisan Yahudi kuno, adalah dalang di balik percakapan itu, maka pemberontakannya sudah terjadi jauh sebelum kejatuhan yang digambarkan oleh Yesaya. Tradisi Talmud dan tulisan Kabalah menggambarkan Samael sebagai malaikat berpangkat tinggi dengan akses langsung ke hadirat ilahi, tetapi bertindak sebagai penuduh, penentang, pelaksana penghakiman, dan pembawa maut. Ambiguitas ini membuatnya semakin misterius. Dia tidak diusir dari surga seperti Lucifer, juga tidak dilempar ke penjara abadi seperti malaikat-malaikat Shemyaza. Dia terus beroperasi, kadang sebagai pelayan keadilan ilahi, kadang sebagai alat pencobaan. Dalam Ayub pasal 1 ayat 6-12, kita melihat sosok yang datang menghadap Tuhan untuk menuduh orang benar. Teks tidak menyebut namanya sebagai Samael, tetapi deskripsinya sesuai. Satan juga datang di antara mereka. Apakah Ayub takut akan Allah tanpa alasan? Peran sebagai Satan, yang dalam bahasa Ibrani berarti lawan atau musuh, sangat cocok dengan deskripsi kuno tentang Samael. Dia adalah sosok yang mempertanyakan, menggoda, menyindir. Ia tidak memberontak dengan kekerasan atau pengangkatan diri, tetapi dengan sindiran halus, keraguan, dan provokasi. Ini adalah jenis pemberontakan yang tidak tampak sebagai perang, tetapi sebagai infiltrasi. Jenis oposisi yang paling berbahaya, karena menyamar sebagai keadilan, semangat, atau ketulusan. Yang lebih mengungkapkan lagi adalah kenyataan bahwa Samael dikaitkan dengan kematian dalam berbagai sumber Yahudi. Ia disebut sebagai malaikat pencabut nyawa, pelaksana hukuman atas dosa. Dalam Ibrani pasal 2 ayat 14, kita membaca bahwa iblis memiliki kuasa atas maut dan bahwa Kristus menghancurkannya melalui kematiannya di salib.
Pernyataan ini dapat dibaca dalam terang tradisi yang menempatkan Samael sebagai pemegang kekuasaan itu. Namun, jika Samael sudah beroperasi sejak Eden, jika ia sudah memimpin ular dan hadir di hadapan Tuhan sebagai penuduh, maka pemberontakannya sudah lebih dahulu terjadi. Ia tidak jatuh seperti yang lain. Ia tetap aktif, selalu di pinggiran, selalu mengintai. Perannya bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai provokator. Ia tidak ingin tahta, tetapi mempertanyakan raja. Ia tidak ingin disembah, tetapi ingin melihat ciptaan tersandung. Peran ini halus, namun kuat. Sebab sementara Lucifer digambarkan sebagai sosok yang ingin naik di atas bintang-bintang Tuhan, Samael muncul sebagai sosok yang mendorong manusia menjauh dari kehendak ilahi. Dan itu sendiri adalah jenis pemberontakan, sebuah perlawanan terhadap rencana Sang Pencipta, bukan dengan konfrontasi langsung, tetapi dengan korupsi yang sunyi. Keberlanjutan perannya hingga hari ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Jika ia tidak pernah dilempar keluar, jika tidak pernah dirantai, jika tidak pernah disingkirkan, ini bisa berarti bahwa kehadirannya merupakan bagian dari rencana yang lebih besar yang belum selesai. Mungkin ia belum sepenuhnya memberontak, atau mungkin penghakimannya masih akan datang. Samael dengan demikian menjadi simbol ketegangan antara keadilan dan pencobaan, antara tuduhan dan penebusan. Makhluk yang mewakili oposisi yang terus-menerus lebih dahulu daripada kejatuhan Lucifer, namun masih aktif. Namanya mungkin tidak muncul dalam teks kanonik, tetapi jejaknya hadir sejak awal. Dan ketika ia bergerak di balik layar sejarah, bagian lain dari konflik surgawi juga ikut bergerak dalam diam. Di surga, saat mata manusia belum terbuka, gerakan lain sudah mulai terbentuk. Para nabi ribuan tahun kemudian akan menerima penglihatan yang mengungkapkan kebenaran di balik banyak misteri ini. Namun, bahkan wahyu-wahyu ini baru akan muncul setelah lama dalam keheningan. Keheningan antara Kejadian dan Yesaya, pemberontakan yang tersembunyi. Sebelum kita melanjutkan, jika konten ini telah memberkati hidupmu, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan membagikannya. Aminmu di komentar sangat berarti untuk menjangkau lebih banyak orang. Berlanggananlah ke kanal ini, dan jika ingin memberkati kanal ini, berikan super thanks dengan nominal apa saja atau jadilah anggota agar kami dapat terus berinvestasi dalam riset dan peningkatan untuk semakin memberkati hidupmu. Lanjutkan. Saat kita melanjutkan membaca halaman-halaman awal kitab suci, sesuatu menjadi semakin jelas. Di antara penciptaan dunia dan pernyataan-pernyataan kenabian tentang kejatuhan kerub, terdapat keheningan yang padat, berkepanjangan, dan hampir tidak nyaman. Ini bukan tentang tidak adanya narasi, tetapi tentang tidak adanya jawaban langsung terhadap pertanyaan tertua. Kapan dan bagaimana pemberontakan di surga dimulai? Kitab Kejadian dengan jelas menyajikan penciptaan bumi, manusia, taman, ular, kejatuhan, dan penghakiman ilahi. Namun tidak ada satu pasal pun, tidak satu ayat pun, yang secara eksplisit menceritakan asal mula kejahatan di surga. Tidak ada penyebutan langsung tentang Lucifer atau pemberontakan malaikat manapun. Ular muncul secara tiba-tiba, aktif, sadar, dan licik. Ia sudah jahat, ia sudah cerdik, ia sudah mengenal yang baik dan yang jahat. Ini menimbulkan pertanyaan, di mana asal dari korupsi ini? Di mana diceritakan kebangkitan dan kejatuhannya? Keheningan ini bersifat strategis, bukan kelalaian, melainkan perlindungan. Wahyu berkembang secara progresif, dengan maksud, Tuhan tidak mengungkapkan semua bagian papan catur pada tindakan pertama dari sejarah manusia. Ada misteri-misteri yang baru akan diungkapkan ketika waktunya matang.
dan kejatuhan malaikat terang, betapapun dahsyatnya, baru disajikan berabad-abad kemudian dalam kata-kata kenabian dari Yesaya dan Yehezkiel. Dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 kita membaca, "Betapa engkau jatuh dari langit, hai bintang fajar, putra fajar. Betapa engkau dipotong ke bumi, engkau yang melemahkan bangsa-bangsa." Ini adalah pertama kalinya bahasa yang diilhami mengaitkan kejatuhan makhluk surgawi dengan kesombongan, pengangkatan diri, dan keinginan untuk naik di atas bintang-bintang Allah. Yehezkiel pasal 28 pada gilirannya mengungkapkan rincian yang lebih dalam. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Engkau adalah kerup yang diurapi untuk melindungi, dan aku telah menetapkan engkau. Tetapi mengapa wahyu-wahyu ini datang begitu terlambat? Mengapa Tuhan menunggu begitu lama untuk mengungkapkan peristiwa surgawi ini? Jawabannya mungkin terletak pada cara kitab suci menangani misteri. Rencana ilahi tidak disajikan sebagai manual peristiwa-peristiwa kosmik, tetapi sebagai drama hidup yang diungkapkan secara bertahap dengan lapisan-lapisan makna. Dan dalam drama ini, ada episode-episode yang hanya dapat dipahami seiring waktu, seiring mata rohani terbuka. Selama berabad-abad, para pembaca Taurat tidak memiliki akses pada identitas Dia yang merusak taman. Mereka mengetahui tentang ular, tentang kutukan, tentang janji penebusan, tetapi mereka tidak mengetahui siapa yang ada di balik semua itu. Wahyu tentang karakter sang lawan akan datang melalui para nabi, dan bahkan demikian, itu akan datang melalui metafora, paralel, dan penglihatan. Yesaya berbicara kepada Raja Babel, Yehezkiel berbicara kepada Raja Tirus. Tetapi di balik raja-raja, dunia ini muncul sebuah bayangan, sebuah kehadiran yang melampaui kerajaan manusia, entitas rohani yang menggunakan kerajaan-kerajaan sebagai topeng. Penggunaan simbolik ini tidak mengurangi kekuatan wahyu, justru sebaliknya memperkaya maknanya. Karena Nabi tidak hanya menggambarkan kerusakan seorang manusia berkuasa, tetapi esensi dari pemberontakan yang dimulai di surga. Dan di sini sekali lagi, keheningan di antara kitab-kitab mengatakan sesuatu kepada kita. Kejahatan tidak lahir di Eden. Itu sudah ada, sudah terwujud. Sudah dijatuhi hukuman. Nabi Yehezkiel menyatakan bahwa kerub yang diurapi itu pernah ada di Eden, tetapi dia bukanlah ular itu. Dia adalah entitas yang lebih agung, lebih mulia, diselimuti kemuliaan. Engkau berada di Eden, taman Allah. Segala batu permata menutupi engkau. Demikian firman dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 13. Kehadirannya di sana bukan sebagai penggoda, tetapi sebagai saksi. Makhluk yang sudah jatuh, tetapi kisahnya masih tersembunyi dari pemahaman manusia. Penutupan ini adalah bagian dari pedagogi ilahi. Ada waktu-waktu tertentu untuk setiap wahyu. Sama seperti identitas Mesias hanya diungkapkan sepenuhnya pada waktu yang ditentukan. Begitu pula kisah kerub yang jatuh dibuka pada saat yang tepat ketika umat Allah sudah memiliki kedewasaan rohani untuk memahami realitas surgawi di balik peristiwa-peristiwa sejarah. Namun demikian, wahyu ini belum sepenuhnya lengkap. Banyak nama tetap tidak muncul dalam kitab suci kanonik. Azazel, Shemyaza, Samael, dan lainnya tetap berada di pinggiran teks yang diilhami. Dikenal hanya melalui tradisi dan tulisan-tulisan paralel. Ini tidak membuat mereka kurang nyata, tetapi menempatkan mereka dalam dimensi bayangan, bisikan, dan misteri. Mereka adalah bagian dari kisah yang lebih besar, sebuah kisah yang hanya dapat dipahami sepotong demi sepotong, seperti orang yang menyusun kepingan cermin yang pecah. Oleh karena itu, ketika kita memeriksa keheningan antara Kejadian dan Yesaya, kita tidak melihatnya sebagai kegagalan, tetapi sebagai undangan, panggilan untuk menyelidiki, berdoa, mencari, dan merenung. Sebuah pengingat bahwa ada lebih banyak
hal daripada yang terlihat oleh mata, bahwa tidak semua pertempuran tampak, bahwa tidak semua kejatuhan dicatat dengan huruf, dan sebagaimana masa lalu memuat wahyu-wahyu tersembunyi, masa depan akan membawa terang yang baru. Dalam kitab Wahyu, penglihatan diberikan kepada Yohanes, sang nabi yang diasingkan. Ia melihat apa yang belum pernah dilihat siapapun. Ia mendengar apa yang belum pernah terdengar, dan di antara penglihatannya ada kisah tentang perang di surga, di mana seorang malaikat bangkit melawan naga. Tetapi pertanyaannya tetap, apakah perang ini masih akan datang? Ataukah itu adalah kenangan akan sesuatu yang sudah terjadi? Wahyu 12, perang yang terlupakan di surga. Di tengah penglihatan luar biasa dalam kitab Wahyu, ada satu momen yang menonjol karena kekuatan simboliknya dan intensitas rohaninya. Ini adalah adegan perang, tetapi bukan perang di bumi, bukan konflik politik atau manusiawi. Ini adalah pertempuran di surga antara malaikat, antara kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan di wilayah surgawi. Wahyu pasal 12 ayat 7 dan 8 mencatat dengan jelas, dan terjadilah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu serta malaikat-malaikatnya melawan. Tetapi mereka tidak menang, dan tempat mereka tidak ditemukan lagi di surga. Deskripsinya langsung, kuat, tetapi sekaligus diselimuti misteri. Kapan tepatnya pertempuran ini terjadi? Apakah ini peristiwa akhir zaman? Ataukah catatan tentang apa yang telah terjadi di dalam kekekalan sebelum penciptaan manusia? Narasi Yohanes tidak memberikan tanggal, tidak ada kronologi eksplisit, hanya mengungkapkan apa yang ia lihat dalam roh. Dan justru karena itu, teks ini menjadi salah satu bagian kunci untuk memahami kemungkinan bahwa pemberontakan di surga memiliki lebih dari satu bab, lebih dari satu pemimpin, lebih dari satu pertempuran. Sosok naga yang diperkenalkan dalam ayat 9 diidentifikasi sebagai ular tua itu yang disebut iblis dan Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Ini adalah pertama kalinya kitab suci menggabungkan semua nama ini ke dalam satu entitas. Tetapi kata yang digunakan untuk naga dalam bahasa Yunani asli, drakon, membawa arti makhluk yang buas, mengerikan, simbol dari kekuasaan yang telah menyimpang. Dan teks ini jelas menyatakan bahwa dia tidak sendirian. Dia memiliki malaikat-malaikatnya sendiri, malaikat-malaikat yang mengikutinya, malaikat-malaikat yang berperang melawan Mikael. Detail yang paling menarik terletak pada kenyataan bahwa naga ini sudah ada di surga. Ia tidak menyerbu, ia sudah berada di sana. Ini menunjukkan bahwa ini bukan kejatuhan asli, tetapi akhir dari sebuah siklus kelonggaran, di mana makhluk ini dan para pengikutnya masih menempati tempat di wilayah surgawi, mungkin sebagai penuduh, mungkin sebagai penentang. Teori ini sejalan dengan kitab Ayub pasal 1, di mana iblis muncul di antara anak-anak Allah di hadapan takhta sebagai bagian dari dewan surgawi. Namun dalam Wahyu 12, waktu itu berakhir. Mikael, malaikat agung pejuang yang mewakili otoritas Allah atas bala tentara surgawi, bangkit bersama para malaikatnya dan memulai perang terakhir. Tidak ada gencatan senjata, tidak ada diplomasi, hasilnya adalah pengusiran total. Tempat mereka tidak ditemukan lagi di surga. Apa yang sebelumnya ditoleransi kini ditolak. Apa yang sebelumnya diizinkan kini disingkirkan. Surga menjadi murni kembali. Jika pertempuran ini terjadi sebelum kejatuhan manusia, maka itu adalah pecahnya pertama dalam surga. Dan jika terjadi setelahnya, itu menandai akhir dari kehadiran sang penuduh di dimensi surgawi. Dalam kedua kasus, hal ini menunjuk pada realitas yang dalam. Pemberontakan di surga tidak terjadi dalam satu tindakan tunggal, tetapi dalam beberapa tahap pada saat-saat yang berbeda masing-masing dengan implikasinya sendiri. Mikael muncul dalam kitab suci sebagai pelindung umat Allah.
Dalam Daniel pasal 12 ayat 1, kita membaca bahwa pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang melindungi anak-anak bangsamu. Ia bukan hanya pejuang, tetapi pelindung, perwakilan keadilan ilahi. Tindakannya dalam Wahyu 12 menunjukkan bahwa keadilan Allah tidak hanya ditegakkan di bumi, tetapi juga di surga. Pemurnian kerajaan dimulai dari atas sebelum terwujud di dunia. Perempuan yang berselubung matahari yang muncul di awal pasal ditafsirkan oleh banyak orang sebagai simbol Israel, bangsa perjanjian, pembawa janji. Naga berusaha memakan anak yang dilahirkannya, tetapi anak itu diangkat kepada Tuhan dan tahtanya. Adegan ini menunjuk pada kelahiran Mesias dan kenaikannya, tetapi juga mengungkapkan penganiayaan terus-menerus yang dilakukan ular terhadap keturunan perempuan itu. Dalam ayat 10, terdengar suara dari surga berseru, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan kerajaan Allah kita dan wewenang Kristusnya, karena telah dilemparkan ke bawah penuduh saudara-saudara kita yang siang malam menuduh mereka di hadapan Allah kita." Inilah konsekuensi langsung dari perang, pengusiran sang penuduh, penghentian suaranya di hadapan takhta. Namun sekali lagi, waktu peristiwa ini tetap tersembunyi. Yohanes berada dalam roh melihat pemandangan yang melampaui waktu linear. Ia memandang realitas kekal, penglihatan yang menyentuh masa lalu, masa kini, dan masa depan sekaligus. Ini memperkuat kemungkinan bahwa pertempuran ini sebenarnya adalah kenangan akan konflik purba, ingatan surgawi yang tercatat dalam kekekalan. Dan jika demikian, maka perang antara Mikhael dan naga bukanlah momen terpisah, tetapi bagian dari serangkaian peristiwa yang menandai sejarah surga. Sebelum Lucifer, sebelum ular di Eden, sebelum air bah, sudah ada konflik surgawi yang terjadi. Konflik yang meninggalkan bekas luka di kerajaan yang tak terlihat dan yang akan berpuncak pada penghakiman yang lebih besar lagi. Tetapi tidak semua pemberontak dilempar keluar. Tidak semua yang menentang Allah diusir. Beberapa dipenjara, disegel, disembunyikan. Dalam Wahyu pasal 9, kita membaca bahwa seorang malaikat menerima kunci jurang maut. Ia membukanya, dan dari dalamnya keluar makhluk-makhluk yang telah dikurung, menunggu. Dan di tengah mereka ada seorang raja. Seorang raja yang memerintah atas mereka yang ada di sana. Seorang raja yang namanya bukan Lucifer, jurang maut, dan raja yang terlupakan. Siapa yang memerintah para tahanan surgawi? Kitab Wahyu tidak hanya mengungkap masa depan, tetapi juga membuka realitas spiritual yang tersembunyi di balik permukaan sejarah manusia. Dan di antara gambaran-gambaran paling mengganggu dan penuh teka-teki dalam kitab ini ada jurang maut. Sebuah tempat yang gelap tersegel dalam, sebuah tempat penahanan yang disediakan bagi makhluk-makhluk yang melampaui segala deskripsi manusia. Tetapi apa sebenarnya yang ada di dalam jurang itu? Siapa yang ada di sana? Dan mengapa ada seorang raja yang memerintah atas wilayah bawah tanah ini? Seorang raja yang bukan Lucifer. Dalam Wahyu pasal 9 ayat 1-11, Yohanes menggambarkan sebuah adegan penghakiman. Sebuah bintang jatuh dari langit ke bumi dan kepadanya diberikan kunci sumur jurang maut. Ketika jurang itu dibuka, asap naik seperti dari tungku besar dan bersamanya makhluk-makhluk keluar untuk menyiksa manusia selama 5 bulan. Namun makhluk-makhluk ini tidak bertindak atas kehendaknya sendiri. Mereka memiliki seorang pemimpin. Dan mereka mempunyai raja atas mereka, yaitu malaikat dari jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon dan dalam bahasa Yunani namanya Apollyon. Nama ini jika diterjemahkan berarti penghancur, sebuah gelar yang syarat dengan otoritas, kekuatan, dan kengerian. Raja ini yang disebut Abaddon berbeda dari setan. Ia tidak muncul di bagian lain dalam Alkitab sebagai iblis. Ia diidentifikasi sebagai malaikat dari jurang maut, komandan dari mereka yang dipenjarakan di kedalaman.
Ini menimbulkan sebuah kemungkinan yang hampir terlupakan. Bagaimana jika raja ini adalah salah satu pemberontak pertama? Bagaimana jika ia memimpin para malaikat yang jatuh jauh sebelum narasi tentang Lucifer? Bagaimana jika dialah pemimpin sejati dari pemberontakan yang melahirkan konsep kejatuhan, namun tetap tersembunyi hingga waktu pembukaan jurang tiba? Dalam pasal-pasal sebelumnya, telah disebutkan nama-nama seperti Azazel, Shemyaza, dan Samael. Semua digambarkan dalam sumber-sumber kuno sebagai malaikat-malaikat yang memberontak terhadap Allah dan dipenjarakan. Azazel yang dilempar ke padang, gurun dan dirantai di Dudael, menurut kitab Henoch. Shemyaza, pemimpin 200 malaikat yang mencemari bumi pada zaman Nuh. Samael, roh penentang yang telah beraksi sejak Eden. Tak satu pun dari mereka dihancurkan. Semuanya disegel. Semuanya sedang menunggu. Penantian ini juga disebut dalam surat Yudas ayat 6. Dan malaikat-malaikat yang tidak memelihara kedudukan asal mereka, tetapi meninggalkan tempat tinggal mereka, telah ia tahan dengan belenggu abadi di dalam kegelapan sampai penghakiman pada hari besar. Penjara abadi, kegelapan, penghakiman. Pola yang sama muncul dalam surat kedua Petrus, pasal 2 ayat 4. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan menyerahkannya ke dalam belenggu kegelapan untuk ditahan sampai penghakiman. Teks-teks ini tidak berbicara tentang setan. Mereka berbicara tentang malaikat-malaikat lain. Sebuah kelompok yang berbeda, jatuh sebelum waktunya, dipenjarakan sebelum akhir. Ini memperkuat gagasan bahwa jurang maut adalah tempat di mana makhluk-makhluk ini ditahan. Dan di antara mereka, seseorang memerintah. Seseorang yang memiliki otoritas atas yang jatuh, seseorang yang belum dilepaskan, tetapi sedang menunggu waktu yang telah ditentukan oleh Allah sendiri untuk muncul. Pembukaan jurang itu bukanlah kebetulan. Itu terjadi atas perintah ilahi. Seorang malaikat menerima kunci, sebuah tanda bahwa waktunya telah tiba. Ketika ia membukanya, yang keluar bukanlah simbolis. Makhluk-makhluk itu digambarkan dengan rinci. Wajah seperti manusia, rambut seperti wanita, gigi seperti singa, sayap yang bersuara seperti kereta perang. Dan ketika waktu itu tiba, mereka akan dilepaskan. Bukan untuk memerintah, tetapi untuk memenuhi satu peran terakhir dalam rencana ilahi. Sebuah peran penghakiman, penuaian, kesaksian terhadap dunia yang telah menolak terang. Raja dari jurang maut akan dikenal bukan sebagai penguasa sejati alam semesta, tetapi sebagai bayangan tergelap dari apa yang terjadi ketika makhluk ciptaan memilih untuk menentang yang kekal. Dan jika dia adalah yang pertama jatuh, yang tertua, memberontak, yang paling berbahaya di antara yang dipenjara, maka kisahnya masih sedang ditulis. Karena penghakiman itu bukan hanya atas manusia, tetapi atas surga, atas malaikat, atas takhta-takhta. Dan pada hari itu, nama Abaddon akan dikenang bukan sebagai awal dari kejahatan, tetapi sebagai gema dari sebuah pemberontakan yang terlupakan, akhirnya diungkapkan kepada seluruh surga dan semua bangsa. Di antara halaman-halaman yang sunyi dalam kitab suci dan garis-garis tak terlihat dari kekekalan, ada kisah-kisah yang belum sepenuhnya diungkapkan kepada mata manusia. Fragmen dari realitas surgawi yang melampaui pemahaman umum. Malaikat-malaikat yang jatuh, pemberontakan-pemberontakan yang mendahului waktu, rantai-rantai tak kasat mata yang disegel bahkan sebelum nafas kehidupan pertama ditiupkan di Eden. Semua ini menunjukkan kepada kita bahwa dunia rohani jauh lebih luas, lebih tua, lebih dalam dari yang kita bayangkan. Tetapi juga mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Bahkan di tengah begitu banyak kejatuhan, begitu banyak kerajaan tersembunyi, begitu banyak nama yang dilupakan, ada satu nama yang tetap di atas segala nama.
Satu nama yang tidak pernah jatuh, yang tidak pernah rusak, yang tidak pernah perlu diingat karena tidak pernah dilupakan. Nama Yesus, anak domba, yang mengalahkan si penuduh, yang menginjak kepala ular, yang mempermalukan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, menang atas mereka di kayu salib. Dia yang memegang kunci maut dan neraka, dan yang akan membuka kitab kehidupan pada hari terakhir. Dialah pusat sejarah, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Dia yang di hadapannya setiap lutut akan bertelut, di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Jika hari ini saat mendengar pesan ini, kamu merasakan sesuatu dalam dirimu sedang dipanggil kembali kepada terang, jangan abaikan panggilan ini. Mungkin kamu telah menjauh, mungkin kamu telah tersesat di tengah jalan, atau mungkin ini pertama kalinya kamu mendengar hal-hal ini. Tetapi kasih Allah itu kekal dan rahmat-Nya diperbarui saat ini juga. Hari ini, jika kamu ingin berdamai kembali dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, karena telah menjauh dari jalannya, atau ingin memulai perjalanan baru menuju keselamatan, kekal, tulislah di kolom komentar dengan seluruh ketulusan hatimu. Aku menerimamu Tuhan Yesus sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku satu-satunya dan yang cukup dalam hidupku. Dan jika kamu sudah menyerahkan hidupmu kepadanya, nyatakan di komentar dengan iman. Amin. Karena setiap komentar dengan kata ini membuat pesan ini menjangkau lebih banyak hati, lebih banyak jiwa, lebih banyak orang yang perlu mendengar apa yang telah diungkapkan di sini. Kiranya kasih karunia Tuhan ada atas rumahmu, pikiranmu, dan rohmu. Dan kiranya terang Kristus bersinar atas segala sesuatu yang coba disembunyikan oleh musuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.